Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karibosi, pemirsa, dengan topik jelang Pilkada Serentak 2020 di Sulawesi Selatan. Bagi pemirsa yang ada di rumah, silakan bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 368 1002. Mari bagikan tanggapan Anda bersama kami. Dan kita lanjutkan kembali Pak Sawal. Ya. Ini kalau di Kota Makassar sendiri, boleh disebutkan nama-nama figur-figur yang sudah mendaftar di Gerindra siapa Boleh. saja? Jadi yang mendaftar itu sudah sampai sudah 19 orang, Ya. seperti yang disampaikan tadi Direktur IP bahwa ada figur lama, ada figur baru. Ya. Seperti kalau kita mau kategorikan figur lama seperti Munafri Arifudin, kemudian Deng Ical, Dani Pomanto, kemudian None, Haris Yasin Limpo, sudah mendaftar semuanya. Pendatang baru juga banyak seperti Sukriyansyah S. Latif, Dr. Fadli Ananda, Rahmat Nur, Saripudin Dempunna, itu juga. Jadi jumlahnya itu sudah sampai 19. Kita masih buka pendaftaran sampai tanggal 15 November. Yang didorong dari kader sendiri siapa saja? Ada kader yang mendaftar, Andre Arif Bulu. Andre Arif Bulu mendaftar, tetapi Partai Gerindra, Partai Modern, Partai Terbuka tidak melihat apakah itu kader atau bukan kader. Partai Gerindra mau memenangkan pilkada di 12 kabupaten kota, sehingga yang akan didorong nanti adalah yang memang terpenuhi unsur-unsur elektabilitasnya, popularitasnya, akseptabilitasnya harus terpenuhi itu, sehingga ada gambaran bahwa apa yang kita rekomendasi yang kita berikan itu tidak sia-sia. Karena kita tidak mau jadi peserta saja, tidak mau jadi penggembira, tetapi mau jadi pemenang. Baik, Pak Yunus, kalau di Hanura untuk Kota Makassar 5 itu siapa saja Pak figur-figurnya? Ya, saya kira kalau di Makassar yang 5 itu sama halnya yang disebut tadi Pak Sawal, ada Pak Dr. Irianto yang termasuk ini pendatang baru, kemudian ada Pak Rahmat Nur juga pendatang baru, dan kemudian Dr. Fadli Ananda, kemudian yang seperti pemain lama itu ya tentu kita sudah ketahui Pak Munafri Arifudin, Api, kemudian ada Deng Ical, kemudian ini Pak Dani ini mungkin dalam waktu dekat juga ini karena sudah ada komunikasi dengan beliau akan juga mendaftar, termasuk juga Pak Uki akan juga mendaftar. Itulah merupakan pemain baru, pemain lama. Kalau kita melihat seperti Pak Dani itu ya saya kira sudah tidak asing buat kita karena sudah pernah petahana kan. Baik. Ya. Pak Suwadi, dari beberapa nama yang sudah mendaftar di Gerindra khususnya dan Hanura yang baru-baru ini, kan tadi kalau dari penjelasan Pak Suwadi ada juga yang beberapa serius, ada juga yang bisa dikatakan masih coba-coba atau main-main gitu. Yang mana yang termasuk serius dari pandangan Bapak? Ya, sebenarnya kan kalau kami melihat keseriusan seorang bakal calon, yang kami lihat itu adalah bagaimana dia mengerjakan popularitasnya. Ketika ada seorang figur menyatakan ingin maju di suatu daerah, maka saya sangat yakin 3 tahapan tadi pasti dia akan kerja dengan serius. Popularitas, akseptabilitas untuk bisa bersaing di elektabilitas. Nah, saya tadi sudah sampaikan dari kacamata saya berdasarkan analisis tolak ukur saya melihatnya bahwa rata-rata belum memperlihatkan keseriusan karena belum mengerjakan itu secara matang. Makanya saya tadi berani menganalisa bahwa di luar nama-nama seperti yang saya sebutkan, Munafri Arifudin, Api, Ramdan Pomanto, Dani, Irman Yasin Limpo, None, Samsul Rijal kan, Ical, Sukriyansyah S. Latif yang saya lihat agak serius juga untuk bertarung di 01. Walaupun belum maksimal seperti yang saya sampaikan tadi, tapi saya melihat, saya melihat nama-nama pendatang baru selain dari 5 nama ini, saya mengategorikannya kelihatannya mereka lebih realistis untuk berada di posisi 02, sehingga mereka saya melihat menghemat amunisi, mereka lebih menghemat kos politik. Saya lihat untuk bisa dipinang dulu
oleh salah satu dari 5 nama yang saya sebutkan tadi yang cukup mendominasi elektoral, agar ketika mereka resmi dipinang baru mungkin mereka akan mengeluarkan segala kemampuan dia, kos politik dia untuk membantu 01 untuk memenangkan pertarungan. Ini lebih tepatnya dikatakan realistis untuk posisi 02 atau coba-coba untuk 01-nya? Saya melihatnya kalau dikatakan coba-coba tidak berani juga, tapi saya melihatnya mereka lebih realistis pada posisi 02. Baik. Karena kalau mereka berada pada pertarungan 01, saya yakin gerakannya tidak mungkin sesederhana ini. Ya kan, pasti akan ada gebrakan-gebrakan luar biasa, karena kan pasti mereka sadar betul bahwa partai politik itu kan tolak ukurnya itu pasti pertama adalah peluangnya menang gitu. Apakah Soal itu. memungkinkan bahwa untuk mengejar posisi 01 juga ada momen untuk menyimpan energi dulu, power dulu? Ya kalau menurut saya masih ada sih waktu. Cuma sangat disayangkan ketika memang mereka serius bertarung di 01, tetapi sejak dari 2 bulan yang lalu itu tidak full tidak melakukan gebrakan politik. Karena menurut saya kalau baru misalnya bulan ini atau bulan depan, ya saya pikir terlambat lah untuk mereka bisa bersaing dari segi elektoral. Karena kan pemain lama juga tidak diam, mereka juga bergerak. Bahkan menurut kajian saya, figur seperti Ramdan Pomanto, Munafri Arifudin dan Irman Yasin Limpo, Samsul Rijal ini persiapannya itu sudah cukup terlihat untuk bisa memenangkan pertarungan. Terutama saya melihat persiapannya Munafri Arifudin ini itu lebih siap lagi. Saya melihat karena saya lihat gerakan-gerakan politiknya saya lihat agak unggul dibanding beberapa figur lama ini. Mungkin beliau sadar bahwa kemarin ada peluang yang dia apalagi istilahnya ya artinya ada peluang yang hilang gitu. Dia berharap di pertarungan kali ini peluang itu tidak hilang lagi. Saya melihat dia belajar dari kegagalan kemarin. Nah, Pak Ramdan Pomanto juga tidak diam. Saya melihat gerakan-gerakan silentnya itu sangat masif dari pantauan kami. Deng Ical sendiri dengan menjual ketokohan seorang Pak Iyas, saya lihat bergerak Gerakan silent itu seperti apa, Pak Suwedi? Gerakan-gerakan silent itu gerakan-gerakan yang tidak dipublikasi. Contohnya? Misalnya banyak melakukan mobilisasi massa ke suatu tempat, apakah di rumahnya atau di tempat tertentu, tetapi dia tidak ingin itu dibaca oleh lawan atau dicium oleh media. Itu disebut gerakan-gerakan silent. Ya, seperti itu. Dan saya melihatnya figur-figur lama ini bermain di pola itu. Sayangnya pendatang baru tidak bermain di pola itu. Belum greget ya Pak Suwedi? Ya itu tadi karena mungkin mereka berpikir realistis bahwa untuk 02. Mereka realistisnya itu 02 saja. Baik. Gitu. Kita ada penelpon Pak, ada Pak Syamsuddin di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syamsuddin. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, silakan Pak Syamsuddin. Jadi saya mungkin tanggapi pemilu Makassar saja, karena saya kebetulan memilih juga di Makassar. Cuma begini, kebetulan ini di studi ada wakil dari partai 2 orang. Jadi pemilihan berikutnya ini supaya seru ini Pak, nanti pemilihan di Makassar ini jangan lagi partai itu ngumpul di satu calon. Kan seperti yang lalu itu bayangkan kalau Dani Pomanto dikopun itu sama partai terus kalah. Jadi satu-satunya mungkin pemilihan di seluruh Indonesia itu calon dengan partai kalah sama kotak kosong. Supaya tidak kejadian lagi Pak, jangan itu partai ngumpul di satu calon. Biar banyak calon, supaya banyak pilihan. Supaya kita lihat juga jagoan sebenarnya calon wali kota paling jago ini siapa. Walaupun saya sudah pasti menjagokan dari Pomanto. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Sawal. Kalau kami dari Partai Gerindra memang sudah memastikan bahwa tahapan mekanisme yang kami lakukan saat ini sangat berbeda dengan tahapan 1 tahun lalu, bahwa disampaikan Pak Samsudin bahwa tidak akan berkumpul dalam satu kandidat. Saya rasa karena tidak ada satupun partai di Kota Makassar ini yang bisa mengusung sendiri, harus berkoalisi, dan karena berkoalisi maka tentu dia harus bersama. Tetapi koalisinya juga tidak perlu banyak. Koalisinya juga kita cukup dengan 2 partai, 3 partai itu sudah bisa mengusung. Jadi tidak bisa mengusung sendiri. Pasti harus melibatkan partai lain, karena seperti Gerindra hari ini hanya 5 kursi di Kota Makassar, harus menambah 5 kursi lagi untuk bisa mengusung, sehingga harus berkoalisi. Tetapi
bahwa harus berkumpul di satu, itu sudah menjadi pembicaraan kami di Partai Gerindra sehingga tidak terulang lagi peristiwa yang lalu, dan yakin saja bahwa ke depannya Partai Gerindra selalu akan memperhatikan masukan dari masyarakat seperti Pak Samsudin. Terima kasih Pak Samsudin masukannya. Baik Pak Yunus, silakan Pak. Jadi saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Sawal, karena kita ini tidak satupun partai di Kota Makassar yang bisa untuk mengusung salah satu calon, karena itu kan harus 10 kursi baru bisa mengusung salah satu calon. Jadi harapan kita ini saya kira sama dengan kita punya harapan Pak Samsudin, tapi yang penting kita menyampaikan nanti ini di pusat, karena yang menentukan itu SK rekomendasi tentu di Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kalau harapan kita ini bahwa yang kita ingin usung, yang kita ingin rekomendasikan, yang kita harapkan yang memang bisa menang, tapi yang kita yang memang bisa menang, tapi yang saya khawatirkan, siapa tahu kita di antara DVC dengan DPD ini kebetulan satu suara juga itu yang kita bisa saja lagi terulang, bisa saja terulang bahwa salah satu calon yang kita harap bisa menang, mungkin kita berkumpul juga lagi di situ, karena yang menentukan adalah di pusat, tapi tentu menjadi barang pertimbangan dari DVC. Tapi tentu menjadi harapan kita ya mudah-mudahan supaya janganlah kita berkumpul mengusul salah satu calon. Bagusnya itu kalau ada 2-3, sebab kalau kita melihat daripada ini kan memang maksimal 4 calon. Jadi 4 calon itu untuk pengusungan daripada koalisi, daripada partai-partai itu sendiri. Tapi tidak menutup juga kemungkinan bisa saja terjadi hal-hal yang seperti itu, apa yang disampaikan oleh Pak Samsudin. Karena yang merekomendasikan ala DPP. Iya, tapi bukan maksud saya kota kosong. Yang saya maksud, ini partai ini bisa saja kita melihat salah satu figur itu yang memungkinkan untuk menang. Yang saya khawatirkan, siapa tahu seluruh partai yang ada di Kota Makassar ini memiliki visi yang sama. Iya, karena ingin kita menang. Baik, kita ada penelpon lagi Pak, ada Pak Rahman di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahman. Kata kosan jual lawan tidak boleh satu tunggal Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahman. Narasumber yang kami hormati. Ada 4 calon yang Pak Suwadi Idris dikatakan, Pak Dani Pomanto, Deng Ical, Munafir Arifudin, dan satu lagi. Ada 4 Pak ya? Pak None. Kalau saya lihat keempat itu Pak, yang peluangnya besar itu dan duit kuat adalah Pak Munafri. Kalau Pak Dani Pomanto saya pikir Pak sudah hilang di telan bumi. Kalau saya sudah tidak ada orang memilih itu Pak. Itu menurut ukuran Bapak itu, kalau menurut ukuran dari masyarakat yang saya lihat, bahwa kita lihat sepak terjangnya Pak Dani Pomanto selama ini secara birokrasi itu kurang bagus dalam menerapkan sistem yang ada di dalam pemerintahan. Seperti camat yang 15 yang diganti itu. Sebentar lagi ditukar lagi. Nah, itu tidak salahnya apa itu. Nah ini yang kita harus lihat. Bukan persoalan Pak pamornya Pak apa dikenal. Tapi Pak Dani Pomanto kan itu dikatrol oleh Pak Ilham Arif Sirajuddin. Kalau bukan Pak Ilham mana bisa Pak. Jadi saya pikir Pak Munafri dengan kalau Pak Deng Ical itu kalau dia berpasangan itu ya saya kira bisa itu. Kalau Pak Irma saya rasa enggak. Dia kan dinasti mulai dari Goa. Pun dari Goa juga Pak bilang. Kalau saya unggulkan itu 2 itu orang itu. Yang ketua anggota DPRI dari Pak Amir Buskara Pak. Dengan Pak Darmawan Muin. Baik. Beliau itu juga dikenal adalah cucunya Heri Tasning, kalau saya tidak salah. Jadi itu yang kita lihat Pak di Goa itu, apalagi ada catatan buat kita ketika Bala Lumpuh itu diserang, itu alat kebesarannya itu kita tidak tahu gimana sampai sekarang Pak itu. Rahman. Ya. Itu yang menjadi catatan buat kita. Sebagai catatan ini catatan buruk. Kemudian kantor DPRD dibakar. Kabupaten Goa. Jadi jangan dilihat dari sisi bilang Pak Sarul, Pak Menteri, belum tentu Pak. Baik. Orang lihat bukan dari situnya. Karena dari awal pemilihan itu banyak kecurangan di Goa.
mati lampu tak waktu masih Baik. Pak Isan Mohon dengan maaf, Pak kami Gubernur terbatas Sila. oleh durasi. Itu. Pak Saya Rahman. pikir itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Iya. Pak Suwadi, Jadi silakan. saya ingin menjawab dulu yang pertama Pak Samsudin ya tadi. Pak Samsudin. Ya, Pak jadi di pertarungan pertama politik itu semua orang ingin menang. Jadi tentu ketika dia mengambil sebuah langkah-langkah politik itu pasti sudah dikaji secara ilmiah. Misalnya begini, Munafri Arifudin, kalaupun misalnya di periode kali ini dia memborong partai, itu mungkin bagian dari strategi dia. Apakah itu mungkin itulah pilihan dia untuk bisa memenangkan pertarungan? Nah itu. Adapun misalnya kemarin dia kalah lawan 0-0, pasti itu dia jadikan pelajaran. Pak Dani Pomanto juga pasti punya strategi. Pengalaman saya, incumbent itu kan rata-rata ingin banyak calon. Karena kalau banyak calon, incumbent itu diuntungkan. Jadi kajian saya, Dani Pomanto pasti ingin 4 calon minimal. Bahkan bisa sampai 5 calon. Karena ketika itu terjadi, itu sangat menguntungkan Dani Pomanto. Tapi kalau head to head, saya pikir Munafri Arifudin akan sangat diuntungkan. Kalau hari ini Munafri Arifudin head to head dengan Dani Pomanto, Munafri Arifudin menurut saya, kajian saya berpeluang menjadi wali kota. Lebih besar daripada Dani Pomanto. Jadi saya ingin mengatakan bahwa politik itu strategi. Jadi ketika orang mengumpulkan partai untuk tujuan menang, pertanyaannya apa yang salah? Kan itu. Tapi saya sangat yakin tidak mungkin lagi kolong kosong. Pasti minimal head to head. Iya. Kajian saya bahkan berpotensi tiga pasangan. Kalau 4 menurut saya agak sulit. Saya melihat 3 pasangan mungkin. Apakah itu ada independen 1 dari partai 2 atau semuanya dari partai 3 pasangan. Nah itu. Kemudian partai politik seperti disampaikan Pak Ketua tadi, semua mau menang. Tidak ada partai politik yang mau kalah. Iya. Masa gara-gara untuk memuaskan keinginannya orang untuk banyak calon, partai politik harus kalah? Tidak mungkin lah. Saya yakin sekali di era politik sekarang ini tidak mungkin partai politik mau seperti itu. Rata-rata partai politik itu pragmatis dan realistis. Seperti itu. Dia pasti melihat yang mana yang kuat dan dia pasti akan berkumpul di sana. Baik. Dan itu tidak bisa ditolak karena sudah begitu sistem perpolitikan kita di Indonesia. Nah seperti itu. Nah terkait misalnya Pak Rahman tadi mengatakan Pak Munafri Arifudin kuat, saya pikir itu cukup berdasar karena Pak Munafri kemarin sebenarnya hanya kalah sedikit aja mengalahkan 0-0 kan. Berarti dia sudah punya dasar. Baik. Kalau dia belajar dari pengalaman kemarin, saya yakin memang saya sepakat peluang Munafri Arifudin itu cukup besar dibanding calon yang lain. Apalagi misalnya tadi Pak Rahman menyarankan berpasangan dengan Pak Ical. Saya pikir sulit dikalahkan ketika mereka berpasangan. Tapi kan Deng Ical juga tentu juga mau 01 dan beliau cukup layak untuk berada di posisi itu. Tetapi ya mari kita lihat politik ini kan dinamis. Saya sebagai praktisi politik dari konsultan politik selalu berpikir bahwa politik itu adalah strategi untuk memenangkan pertarungan. Nah, dan saya yakin semua calon, semua partai politik pasti berpikir untuk menang. Seperti itu. Iya, ini masyarakat Makassar kan banyak sekali yang membanding-bandingkan figur Dani Pomanto dan juga Munafri Arifudin karena berhubung Dani Pomanto adalah wali kota sebelumnya, Munafri Arifudin bertarung. Ini yang menarik. Saya kemarin sempat menyampaikan di beberapa media bahwa kajian riset kami itu 2 bulan yang lalu dan sampai bulan ini tidak beda jauh pergerakannya. Sekitar 75% masyarakat Kota Makassar itu sebenarnya menginginkan pertarungan tuntas antara Dani Pomanto dengan Munafri Arifudin. Karena menurut mereka ini kan seri sebenarnya. Api menggugurkan Dani melalui diskualifikasi dan Dani berhasil memenangkan 0-0 dengan bantuan relawannya. Gitu. Jadi menurut masyarakat ini yang kurang lebih hampir 75% ada pertarungan yang belum tuntas dan ingin dituntaskan Baik. kembali. Tapi tadi Bapak Suwadi katakan ketika keduanya memang dihadapkan head to head, yang paling berpeluang? Kalau menurut kajian saya sebagai konsultan politik yang cukup lama berpengalaman, ya peluang Munafri Arifudin lebih besar. Anda juga sangat ditentukan sama wakilnya dong. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di obrolan.